warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, sahabat 7 dimensi. Sekarang kita berada di Pantai Karanghau. Kita sekarang mau menuju ke makam atau petilasannya Ibu Ratu, Bunda Ratu yang sering kita sebutnya kalau di Indonesia. Untuk sahabat dimensi, ikuti kita perjalanan kita terus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih untuk kita semua. Oke, sahabat perjalanan 7 dimensi. Sekarang kita ketemu lagi, bincang-bincang lagi, ngobrol lagi. Yang pastinya dengan tema yang berbeda. Kemarin kan kita sudah melakukan perjalanan ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, ya Bu ya? Ya. Khususnya ke wilayah ke Pantai Karanghau. Ya, di situ kita ziarah ke makam Ibu Ratu ya. Iya. Alhamdulillah kita ziarah ke makam Ibu Ratu dan kita ke beberapa tempat lainnya yang bersangkutan dengan beliau. Kalau dari sudut pandang Ibu Dewi, pada saat kemarin kita ke makam Ibu Ratu itu apa yang Ibu rasakan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terus terang sih kalau ke makamnya itu sendiri, kan itu ada 2 makam. Iya. Yang satu dipercaya bahwa itu adalah makamnya Nyi Roro Kidul. Iya. Yang satu adalah makamnya Mayang Sari, Putri Mayang Sari, ya. Nah, jadi kalau saya sih melihat gini, karena Nyi Roro Kidul ini sendiri sebenarnya diidentikan dengan banyak versi. Betul, Ya banyak kan? banget versinya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah anaknya Raja Munding Sari. Betul. Ada yang bilang dia adalah anaknya Raja Munding Wangi. Betul. Ada yang bilang dia adalah dengan versi-versi yang lain lah, banyak Iya, ya banyak. gitu ya. Jadi gini, sebenarnya terus terang kalau saya mempercayai bahwa sosok wanita hebat ini, saya manggilnya Kanjeng Bu Ratu ya. Iya. Kanjeng Bu Ratu ini itu sangat erat hubungannya dengan Ken Dedes. Oh, dengan Ken Dedes. Iya, jadi Ken Dedes kan yang kita tahu sendiri kan dari wilayah Jawa ya, khususnya dari iya. Beliau itu kan beliau ini ada belum ada yang tahu bahwa kemana sih beliau itu. Iya. Makamnya memang nggak ada kan. Betul. Ya, jadi terus terang gini, jadi ini memang agak kontroversi sekali. Iya, kontroversi. Iya. Dan harus ini nih, agak dengernya harus agak pelan-pelan supaya masuk gitu ya. Mengerti ya. Iya. Jadi mitos-mitos atau cerita-cerita mistis yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul ini sendiri sebenarnya banyak yang menyimpang. Iya, betul. Itu menurut sudut pandang saya gitu ya. Nah, artinya di sana, di lautan sana itu memang banyak ratu-ratu yang lain, alias itu ada sebagian yang bentuknya adalah siluman gitu. Nah, berhubungan dengan Kanjeng Ratu Ken Dedes sendiri itu, beliau ini tidak pernah menemukan cinta. Jadi beliau ini itu selalu menderita gitu ya, hidupnya itu dari kecil sampai beliau moksa. Oke. Nah, jadi suami yang pertama dibunuh pada saat beliau lagi mengandung. Suami yang kedua juga dibunuh, dan ternyata suami yang kedua ini cintanya itu hanyalah kamuflase demi mendapatkan kekuasaan. Karena memang
Kanjeng Ratu Candides ini kan dia punya ciri khas bahwa Ken Arok ini melihat pada saat lagi di Taman Baloji, Iya. turun dari kereta kencananya itu kan kainnya tersingkap, Iya. keluar cahaya dari betis sampai ke Iya, ke arah atas ya. iya kemaluannya gitu ya. Kemaluannya, betul. Nah, Ken Arok sendiri dapat berita dari pendeta India itu, pendeta Buddha ya, Iya. namanya Logawe, bahwa siapa yang menikah dengan wanita itu dia akan menjadi penguasa besar. Nah, akhirnya Ken Arok dengan segala upaya cara untuk menikahi Candides. Iya. Nah, jadi Candides sendiri ini keturunannya masih ada. Nah, makanya kenapa Kanjeng Ratu ini selalu berhubungan dengan para pemimpin? Betul. Nah, karena beliau adalah ibunya dari raja-raja atau pemimpin-pemimpin gitu loh. Berarti pemimpin-pemimpin raja-raja yang ada di wilayah Nusantara itu kebanyakan asli dari Candides gitu. Iya, ada hubungan. Ada hubungan iya. darah ya semua ya. Iya. Ada hubungan darah. Nah, jadi saking beliau ini merasa penderitaan yang sangat perih gitu ya, hingga akhirnya beliau itu menyendiri. Beliau menyendiri, beliau tapa, hingga akhirnya beliau moksa. Nama manunggal lah ibaratnya gitu ya. Ya. Nah, jadi siapapun sejak generasi saat itu hingga saat ini, siapapun yang dia dalam perjalanan manunggal itu pasti ketemu dengan beliau. Oke. Gitu. Berarti cerita dari versi-versi para kekasih Allah itu dengan dia dinobatkan sebagai wali, dengan memperdalam ilmu pengetahuannya untuk mengenal Allah. Berarti benar ya kalau beliau dan mereka semua itu bertemu dengan Ibu Ratu ini ya. Iya. Ada keterkaitannya ya. Iya, seperti halnya misalnya mohon maaf putrinya Raja Mundingwangi. Iya. Anaknya Prabu Siliwangi ya. Iya. Nah, itu kan namanya Putri Kandita. Iya. Jadi kenapa Putri Kandita ini bisa ketemu dengan Kanjeng Ratu? Karena sama, beliau itu mengalami penderitaan yang berkepanjangan, akhirnya beliau menyendiri, tapa, bertemulah dengan Kanjeng Ratu. Akhirnya, dan memang kalau ketemu Kanjeng Ratu itu beliau selalu menyarankan bahwa penampilannya harus seperti ratu gitu loh. Sama halnya dengan misalnya anaknya Raja Mundingsari. Iya. Itu pun juga dia mengalami penderitaan hingga akhirnya dia menyendiri dan dia tapa. Ketemulah dengan Kanjeng Ratu gitu. Berarti simbol-simbol beliau itu tidak hanya di Indonesia aja khususnya berarti Bu ya? Enggak. Karena kan banyak juga simbol-simbol, contoh mohon maaf dari Buddha ada Dewi Kuan Yin, dari Hindu ada Dewi Gangga, mungkin mohon maaf dari Kristiani ada Bunda Maria, dan ini kan semua wanita perempuan. Iya. Dan mereka semua mengalami kesendirian, kesedihan kan? Iya, perjalanannya cukup pahit juga gitu ya. Iya. Hubungannya kalau dengan Dewi Kuan Yin itu kan ceritanya kan beliau itu tadinya adalah putri raja namanya Putri Myeongsan. Iya. Nah, Putri Myeongsan ini pun sama menderita juga, dibuang, dikucilkan, dibuang ya oleh dari kerajaan gitu. Akhirnya beliau menyendiri jadi bihuni. Iya. Ya perjalanan begitu. Jadi wanita-wanita yang manunggal yang menuju kepada penyucian diri ini itu pasti bertemu dengan beliau, dan ada hubungannya juga dengan Ratu Balkis. Ini pasti sahabat petusi perjalanan 7 dimensi ini penasaran. Karena kan Ratu Balkis ini kan keterikaitannya dengan Nabi Sulaiman. Iya. Jadi tuh emang banyak versi sih. Kalau cerita beliau ini kan ada yang mengetahui sudah sampai ke situ, mengetahui tentang Putri Balkis dengan silsilahnya di Nabi Sulaiman, bahwa dia hidup itu abadi, beliau kan segala macam. Makanya kita ngobrol langsung dengan Bu Dewi ini menanya sudut pandang dari Bu Dewi seperti apa gitu. Ini sudut pandang saya loh ya. Dan beliau itu selalu disimbolkan adanya di laut. Sama seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir pun ada di laut. Jadi sebagian ada yang mengatakan bahwa ada kerajaan siluman ya. Beliau itu menguasai kerajaan siluman. Jadi istana beliau itu sebenarnya memang
dikelilingi air, tapi itu ada seperti di kayangan gitu. Gimana ya gambar ini ya? Nah ini buat sahabat perjalanan 7 dimensi yang belum merasakan sampai ke sana, hanya mendengar aja nih. Iya. Jangan Jangan menghayal. ya jangan menghayal, Berimajinasi. jangan sampai main pikiran, imajinasi jangan. Jadi cukup mendengar aja, ini cerita dari sudut pandang Bu Dewi. Betul. Gitu. Karena ini untuk mencapai ke sana tuh perjalanannya masih panjang, sangat panjang gitu. Nah, jadi, hubungannya sendiri kan dulu kerajaan Sulaiman itu, kerajaan Nabi Sulaiman sama kerajaan Sabanya Putri Balkis ini kan disatukan. Betul. Nah, kita tahu sendiri bahwa kalau dari sisi Islam gitu ya, keterangannya mengatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman ini adalah kerajaan terbesar sepanjang dunia. Nah, tidak ada yang mengalahkan, apalagi itu disatukan dengan kerajaan Sabah. Betul. Nah, sampai sekarang kan berita itu tidak, memang puing-puingnya masih ada, tapi berita itu kan hilang begitu saja. Nah, sebenarnya kerajaan itu masih ada gitu loh. Nah, kerajaan ini ada itu karena memang dulu bala tentaranya Nabi Sulaiman itu adalah sebagian besar jin ya kan. Betul. Tapi jin itu pun atas perintah Allah, atas perintah Tuhan. Jadi bahkan ada ayatnya tuh di surat Saba ya. Ayat 12 itu dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan angin, dan jin itu patuh kepada beliau atas perintahku. Betul. Nah gitu, jadi kerajaan itu masih ada. Jadi di pertemuan 7 samudra itulah kerajaan itu ada gitu. Nah disitulah memang pertemuan para kanjeng-kanjeng dan orang-orang yang memang sudah, saya sih melihatnya sudah manunggal atau moksa ya. Seperti itu. Jadi memang ada kok pertemuan itu gitu. Jadi keterikatan para wali yang ada di Nusantara, dunia lah khususnya, pasti ada sangkutannya semua ya dengan beliau ya. Ada. Iya. Karena di lautan itu kan banyak berkumpulnya kayak Nabi Khidir dan beliau pun tuh sangat lekat sekali dilibatkan banget tuh dengan lautan, dengan penguasa 3 samudra. Iya gitu. Betul. Jadi jangan berkonotasi bahwa Nyi Roro Kidul ini karena ada di lautan terus jadi mistisnya kuat. Sebenarnya Nabi Khidir pun adanya di lautan, itu kan simbol sebenarnya. Jadi Kanjeng Ratu ini pun ada di lautan karena simbol hakikat itu sendiri. Cuman beliau adalah simbol ratu, Nabi Khidir adalah simbol dari spiritual agama. Jadi orang yang sudah mencapai hakikat menuju ke marifat pasti akan mengenal tuh yang namanya dengan Nabi Khidir. Iya, dan Kanjeng Ratu. Karena kan selama ini orang hanya taunya Nabi Khidir itu hidup di antara langit dan bumi, segala macam. Tapi untuk bicara keilmuan di hakikatnya, beliau itu yang menyampaikan kepada para wali bimbingan ilmu. Iya. Indah sekali kalau kita bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau ya, karena memang tidak ada satupun keburukan, tidak ada satupun kebaikan itu adalah yang harus dibanggakan gitu, karena semua hakikatnya adalah Allah aja, Tuhan tunggal. Manunggal. Jadi untuk sahabat Petusi ini perjalanan 7 dimensi, konotasi kalian tuh harus dirubah untuk mengenai pantai selatan atau Pelabuhan Ratu dengan hal-hal mistisnya. Karena pada dasarnya yang bersemayam yang ada di situ pun tuh tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita manusia gitu. Pada dasarnya manusia ke sana itu mungkin mempunyai jalan yang lain atau segala macam keinginan yang lain. Tapi kalau hanya dirinya keinginannya untuk lebih dekat dengan Allah, insya Allah terbimbingnya tidak akan sampai ke hal yang tidak bermanfaat. Iya betul sekali. Iya. Jadi Ibu Dewi bisa menyampaikan pesan atau saran kepada sahabat perjalanan 7 dimensi ini agar mereka tuh lebih mengerti dan memahami. Iya, jadi kalau kata beliau sih, apapun yang kamu percayai, apapun yang kamu yakini, ya itulah yang ada di pikiran kamu gitu. Jadi sebenarnya sih gini, salah satu tujuan dari adanya YouTube ini kan ya, kita selain kita menyampaikan sudut pandang dari sisi kita, ya kan, ada juga memang beberapa versi yang mau kita mungkin kembangkan seperti itu. Jadi sih sebenarnya
sejarah-sejarah ini jangan sampai ditinggalkan oleh kaum milenial gitu loh. Iya. Jadi ya Saya setuju banget itu. jadi memandang beliau Kanjeng Ratu itu Iya. tolong jangan dari sisi mistisnya, karena memang beliau itu lebih akrab dengan sisi kebijaksanaan, sisi kewibawaan, sisi cinta kasih, sisi kelembutan. Itulah yang ada di beliau, dan beliau sampaikan bahwa ratu itu ada di dalam diri kamu sendiri gitu. Jadi setiap orang itu bisa menjadi sosok ratu kalau dia menemukan dirinya. Untuk wanita mungkin dia bisa ada ratu dalam dirinya, untuk laki-laki ada raja dalam dirinya. Betul. Iya. Iya. Karena ratu dan raja itu sebenarnya sama aja. Sama. Satu. Oke, sahabat perjalanan 7 dimensi, sahabat petusi, sampai di sini obrolan kita, bincang-bincang kita. Ikuti terus perjalanan 7 dimensi. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih untuk kita semua.